Saya Bayu Apriliansyah Budiman, izin mengumpulkan atau mengerjakan serta menjelaskan tugas praktik 2. Tugas praktik 2 ini adalah tingkat lanjutan dari tugas 1 ya. Jika sebelumnya saya dilarang menggunakan struktur pengulangan seperti looping, pada tugas ini saya diwajibkan untuk menggunakan pengulangan ya, itu for, while, dan do while. Untuk membuat aplikasi kasir ini menjadi jauh lebih dinamis. Aplikasi ini sekarang bisa menerima pesanan tanpa batas, yang memiliki menu utama dan memiliki fitur manajemen untuk pemilik restoran seperti menambah, mengubah, serta menghapus menu. Ya, sesuai dengan instruksi, saya telah memecah program ke dalam beberapa metode yang agar rapi. Mungkin saya akan mengerjakannya terlebih dahulu. Ya, untuk penjelasannya nanti seperti biasa di akhir. Berikut sedikit penjelasannya. Untuk lebih lengkapnya mungkin saya akan sematkan di dokumen. Pertama, saya membuat sebuah kelas pendukung ya bernama menu. Kelas ini berfungsi sebagai cetakan atau tipe data buatan untuk mengelompokkan informasi setiap makanan dan minuman ya. Dengan adanya kelas ini, ya sebuah menu kini secara otomatis memiliki 3 atribut dasar, yaitu nama, harga, serta kategori. Ya, saya juga mengimpor alat seperti scanner untuk menerima input ketikan data desimal format ya, untuk merapikan angka uang. Kemudian yang kedua, saya membuatkan sebuah persiapan ya, array global dan metode utama ya, atau metode main. Ya, saya mendeklarasikan variabel array daftar menu di luar metode main ya, agar bisa diakses oleh seluruh bagian program. Saya memberikan kapasitas 100 ya, 100 ruang penyimpanan agar pemilik restoran memiliki ruang yang luas untuk menambah menu baru ke depannya. Nah, ya di dalam metode main ya saya membuat menu antarmuka utama menggunakan perulangan while dan keputusan switch case. Ya, sistem ini akan terus hidup kembali ke menu parent sampai pengguna memilih opsi nomor 3 untuk mematikan aplikasi. Nah, yang ketiga saya sebut dengan metode menampilkan menu atau looping for. Saya memisahkan proses pencetakan daftar menu ke layar ke dalam metode tersendiri ya, agar kode tidak berulang-ulang. Saya menggunakan struktur pengulangan for yang dipadukan dengan struktur keputusan if untuk menyisir seluruh isi array. Ya, program akan mencetak kelompok makanan terlebih dahulu, baru kemudian mencetak kelompok minuman, membuat tampilannya ya cukup rapi. Kemudian, nah yang keempat saya sebut dengan metode logika pemesanan pelanggan atau looping do while. Ya, ini adalah blok untuk memproses masukan pelanggan yang bisa memesan makanan tanpa batas. Saya menggunakan perulangan do while agar program terus menanyakan pesanan hingga pelanggan mengetik selesai. Ya, saya menggunakan try catch ya, agar aplikasi tidak error atau crash ketika pelanggan tidak sengaja masukkan huruf saat diminta masukkan angka. Kemudian kelima ya, yaitu metode penghitungan dan pencetakan struk atau if else bersyarat. Ya, blok ini berfungsi menjumlahkan semua harga pesanan ya pelanggan dan mengaplikasikan promo. Pada tahap ini ya saya membongkar keranjang pesanan pelanggan menggunakan aturan logika if. Jika total biaya melampaui 100.000 ya sistem otomatis memberikan diskon 10%. Jika melampaui 50.000 dan mendeteksi ada minuman di keranjang, sistem memotong tagihan senilai harga minuman tersebut, atau sistem buy one get one ya. Pengelolaan data yang diatur melalui switch case. Yang keenam ini saya sebut dengan metode manajemen pemilik, yaitu ada tambah, ubah, serta hapus ya. Bagian terakhir ini ditujukan untuk pengelolaan data yang diatur melalui switch case di metode menu pemilik ini. Nah, ya tambah menu yaitu saya memanfaatkan sisa kapasitas di array ya, daftar menu untuk menyimpan objek baru menggunakan perulangan do while ya, sehingga pemilik bisa menginput banyak menu sekaligus. Dan juga kemudian menu menggunakan indeks array yang dipilih lalu menimpa nilai atribut harga lamanya dengan angka input yang baru atau harga yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu hapus menu ya, karena ukuran bawaan array di Java itu ya cukup statis ya, tidak bisa dikecilkan. Ya, trik yang saya gunakan adalah menimpa data yang ingin dihapus ya dengan data di bawahnya secara bergeser ke atas menggunakan looping for. Kemudian hitungan total jumlah menu saya kurangi 1. Nah, di tahap terakhir ini saya akan eksekusi atau membuat sebuah skenario pengujian untuk program yang telah dibuat. Nah, yang pertama kita coba jalankan terlebih dahulu. Pertama itu skenario untuk pengujian akses pelanggan, bukti looping dan perhitungan. Ya, skenario ini membuktikan bahwa program bisa menerima input berulang kali dan logikanya berjalan dengan benar. Saya akan coba untuk ketikan 1. Saya coba pesan nasi padang.
berapa porsi ya, saya coba masuk 3 porsi ya. Kemudian saya juga pesan es teh porsi dengan porsi 4. Coba kita selesai. Nah, ya barusan saya mendemonstrasikan perulangan dual ya. Sistem terus menanyakan pesanan hingga saya mengetik selesai. Ya, saat struk dicetak, kita bisa melihat total belanja melampaui batas syarat program secara mengaktifkan logika if else dengan memberikan diskon 10% dan promo gratis 1 minuman es teh manis. Ya, perhitungan pajaknya pun cukup akurat. Kemudian saya membuat skenario pengujian fitur pemilik ya. Di bagian sebagai bukti array dinamis dan switch case. Skenario ini mungkin nilai yang penting gitu ya, yang membuktikan bahwa di sini bisa manipulasi isi data array. Saya di sini akan coba untuk ketik 2 ya. Di sini saya akan coba untuk tambah menu. Kita coba namanya ayam geprek dengan harga 22.000. Kategori makanan. Kemudian saya coba tidak. Nah, kemudian saya coba pilih aksi kedua. Saya coba ubah ayam bakar jadi 35.000. Iya. Kembali ke menu utama. Coba masuk sebagai pelanggan. Nah, ya, di sini sudah berubah jadi ayam bakar jadi 35.000 dari awalnya 30.000. Kemudian yang terakhir ya, ketiga ini saya akan skenario pengujian keamanan input atau error handling. Eksekusinya kita coba di menu di akses pertama ini saya akan coba ketik huruf acak dari A. Nah, di sini menjelaskan bahwa saya telah menyematkan fitur penanganan error ya, atau try catch. Ya, jika pelanggan atau kasir tidak sengaja mengetik huruf saat diminta memasukkan nomor menu, ya program tidak akan hancur atau crash ya, melainkan akan memunculkan peringatan tuh input salah gitu. Silahkan masukkan angka 1, 2, atau 3 untuk meminta masukan kembali. Nah ini ya, mungkin ini adalah skenario atau hasil uji dari program atau code yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.